Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita. Salam sehat. Salam jumpa kembali dalam renungan harian yang menyapa kita. Di hari ini kita mau disapa oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber keselamatan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sempurna bagi kami. Engkau memberi keselamatan dan Engkau mengorbankan Yesus Kristus sebagai tebusan atas dosa-dosa kami. Hari ini kami juga bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan beri bagi kami. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami mau belajar melalui firman Tuhan. Berkati kami semua dan berkati firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan bagi kita untuk hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum Yesus memasuki masa sengsaranya, Dia terlebih dahulu melakukan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, atau yang sering kita dengar disebut dengan perjamuan terakhir. Dalam perjamuan ini, Yesus memberikan anggur kepada murid-muridnya yang melambangkan darahnya yang ditumpahkan untuk semua orang. Yesus juga memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan kepada muridnya, yang menjadi lambang dari tubuh Yesus yang dikorbankan sebagai tebusan untuk dosa-dosa manusia. Begitu berharganya manusia, begitu besarnya kasih Allah, begitu sempurnanya anugerah Tuhan, hingga Dia merelakan, hingga Dia mengorbankan anak tunggalnya Yesus Kristus itu menjadi tebusan atas dosa-dosa kita, atas dosa saya, atas dosa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan atas dosa dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, tidak sedikit pun Yesus membantah, tidak sedikit pun Yesus mengelak ketika dirinya ditetapkan menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Tapi dengan sepenuh hati, dengan kerelaan, Dia mau berkorban. Dia mau darahnya ditumpahkan. Dia mau tubuhnya disalibkan, supaya saya, Bapak, Ibu, dan semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, begitu berharganya kita, begitu luar biasanya kita di hadapan Tuhan, sehingga dengan kerelaan hati Tuhan korbankan Yesus untuk penebusan saya dan untuk penebusan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Oleh karena itu, karena Allah telah menempatkan kita begitu berharga, maka dengan demikian tidak ada seorang pun yang bisa menganggap orang lain tidak ada harganya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menempatkan atau menganggap dirinya sebagai ciptaan yang tidak berharga, karena kita ditebus dengan begitu berharga. Dan Allah menempatkan kita sebagai ciptaan yang sangat berharga di hadapannya, terlebih di tengah-tengah kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus,
Pengorbanan Yesus ini menjadi hal yang membuat kita tetap bersyukur dan berbahagia dalam hidup ini. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya yang sempurna, perbuatannya yang besar, perbuatannya yang ajaib, menjadi alasan kita untuk tetap berkata, Allah peduli, Allah pelihara, Allah menempatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga dalam kehidupan ini. Karena itu, sebagai ciptaan yang Tuhan tempatkan dan Tuhan tebus dengan berharga, setiap orang terpanggil untuk meresponi ini dengan menjadikan kehidupan kita juga berharga di hadapan Tuhan, juga berharga di tengah-tengah dunia ini, juga berharga bagi diri kita sendiri, berharga bagi keluarga, berharga bagi semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah menebus kita dari keberdosaan kita dengan nilai yang sangat luar biasa. Karena itu mari meresponi penebusan itu juga dengan cara hidup yang luar biasa. Jangan menjadi budak atas keberdosaan. Jangan menjadi budak atas kehidupan yang tidak benar. Jangan menjadi hamba daripada ketidakbenaran. Jangan menjadi hamba dari ketidakadilan. Jangan menjadi hamba dari setiap fitnah. Jangan menjadi hamba dari ketidakjujuran. Jangan menjadi hamba dari setiap hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Sebaliknya, berhargalah dalam perbuatan. Berhargalah dalam tindakan. Berhargalah dalam cara hidup, berhargalah dalam ucapan, berhargalah dalam keimanan, berharga dalam pekerjaan, berharga dalam keluarga, berharga dalam setiap tugas yang Tuhan embankan bagi kita, berhargalah dalam segala hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Allah menempatkan kita sebagai pribadi yang berharga. Allah menempatkan kita sebagai pribadi yang bernilai luar biasa. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita hargai, mari kita syukuri, mari kita responi pemilihan Allah atas hidup kita sebagai pribadi yang berharga dengan menjadikan kita juga menjadi pribadi yang luar biasa, bernilai dan berharga dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita bersekutu, dan dimanapun kita melakukan tugas-tugas kita. Saya berharga dan jadikan hidup kita berharga. Kita ditebus dengan berharga, maka responi penebusan itu dengan melakukan hal-hal yang bernilai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menempatkan kami menjadi ciptaan Tuhan yang berharga. Engkau menebus kami di dalam nama Yesus. Yesus kami memberikan tubuhnya dan memberikan darahnya sebagai tebusan atas dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami dan tolong kami untuk meresponi penebusan Tuhan itu melalui kehidupan kami, melalui cara kami bertindak, cara kami berlaku, cara kami berbuat dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berharga. Tolong kami Tuhan dan beri kami hikmat, supaya penebusan Tuhan tidak menjadi sia-sia bagi kami. Tapi kami hidupi, kami responi dengan menjadikan kami pribadi yang luar biasa, menjadikan hidup kami berharga dan bernilai dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja, atau dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan dalam setiap pergumulan kami, bantu kami dalam setiap pengharapan kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, berkatilah dan anugerahi dengan setiap berkat, dan anugerahi dengan kesembuhan, anugerahi dengan pemulihan, anugerahi juga dengan jawaban atas doa-doa yang telah dinaikkan kepada Tuhan. Hidup kami serahkan kepadamu Tuhan, berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, selamat melakukan aktivitas hari ini. Selamat melakukan hal-hal yang berharga dan bernilai. Selamat mengatakan
ucapan-ucapan yang berharga juga bernilai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.